Kita ke Amerika sekarang. Kita harus memahami Amerika dan terus mempelajari Amerika. Untuk yang jelek tidak kita tiru, tetapi untuk diwaspadai. Dan kita antisipasi sebelum Amerika kita perdayai mereka nantinya. Diskusi kita adalah bagaimana Amerika untung dari perang di Ukraina. Informasi kali ini adalah untuk mencontoh pada saat nanti Indonesia tidak lagi dikelola old mind, di mana Indonesia pasti arahnya akan menjadi negara pengendali dunia atau global player. Indonesia bukan lagi seperti yang dikelola old minder, hanya dijadikan sebagai negara pasar produk negara besar. Atau Indonesia hanya jadi negara yang disedot sumber daya alamnya sampai habis. Hingga suatu saat nanti anak cucu kita terheran-heran karena sudah kekayaan alamnya habis, yang tersisa buat Indonesia hanya hutang yang menumpuk. Anak cucu kita pasti teringat, era siapa yang melakukan hal itu semua. Bener deh, anak cucu kita akan kita ceritakan apa yang mbah-mbahnya lakukan atau opung-opungnya lakukan dulu di masa old mind yang menghasilkan keanehan namun nyata. Anehnya bagaimana? Gak tahu gimana kelolaan negaranya waktu itu. Harusnya kalau kekayaan Indonesia habis karena dijual, ya Indonesia dapat dolar lah setidaknya, atau uang. Lah ternyata waktu dulu sama opung-opung kita kekayaan alam habis, hutang nambah banyak. Tapi di media-media kita dibilang negara Indonesia waktu itu negaranya maju dan berkembang. Lalu kemudian hari anak cucu kita pada nanya, apa yang berkembang coy? Ini kita masih tanggung hutang dan kita miskin, kekayaan alamnya habis. Kalau nggak habis kekayaan alamnya rusak, nggak bisa ditambang lagi. Karena nambangnya waktu itu brutal yang dilakukan oleh opung-opung dulu. Oke, kita kembali ke topik utama. Fokus kita ke Amerika sekarang. DPR Amerika baru saja menyetujui anggaran perang terbesar dalam sejarah Amerika dan sejarah dunia, yaitu jumlah anggaran budget militer Amerika di tahun 2023 adalah sebesar 858 billion dolar atau 5 kali dari APBN Indonesia dalam setahun. Angka tersebut bahkan 45 billion dolar lebih banyak dari angka yang diusulkan oleh Joe Biden. Dalam angka itu ada angka bantuan terhadap Ukraina hampir 1 billion dolar dan anggaran persenjataan sehubungan dengan perang Ukraina yang berupa kontrak yang jatuh ke Defense Military Complex. Angkanya mengejutkan, luar biasa besarnya. Kita fokuskan ke bantuan militer ke Ukraina. Pastinya tidak ada satu lembar dolar pun yang akan Ukraina dapat, tetapi senjata dan statusnya adalah hutang. Lalu anggaran militer berupa kontrak yang diberikan kepada perusahaan kontraktor pertahanan Amerika. Oke, ini kita harus jelaskan dulu. Kita mundur ke bulan September tahun ini, di mana ada angka 311 juta dolar diberikan pemerintah Amerika kepada perusahaan Raytheon dan Lockheed Martin yang merupakan perusahaan kontraktor pertahanan terbesar di Amerika untuk membuat misil Javelin yang akan dikirim ke Ukraina. Kemudian di bulan Desember ini, minggu lalu, Raytheon dapat lagi kontrak untuk misil jarak jauh dari darat ke udara senilai 1,2 billion dolar untuk Ukraina. Dan setiap kontrak pertahanan mereka, harga saham mereka melejit naik. Nilai saham meningkat dan kekayaan naik pesat didapat dari konflik, dari darah yang tertumpah, dari perang Ukraina. Bahkan ketika perang baru mulai, banyak anggota DPR Amerika membeli saham-saham perusahaan defense kontraktor ini dan menjadi kaya dalam seketika. Karena mereka dapat bocoran sebelum hal ini terjadi di publik. Saham perusahaan seperti Lockheed Martin, Northrop Grumman Corporation, Raytheon dan lain sebagainya, kita berikan angka dan data. Saham Lockheed Martin melompat 430 dolar per share di bulan Februari akhir ketika perang Ukraina terjadi, yaitu naik sekitar 23%. Cerita yang sama dengan perusahaan Northrop Grumman, sahamnya dari 386 dolar jadi 485 dolar, naik 26% dalam satu bulan ketika perang dimulai di bulan Februari 2022. Jadi yang kita mau jelaskan di sini adalah perusahaan seperti Lockheed, Northrop, dan Raytheon. Mereka mendapatkan keuntungan dari darah tertumpah karena peperangan. Sebuah hal yang kejam, sadis, namun didukung oleh pejabat di sebuah negara yang mengaku sebagai polisi dunia. Bahkan ada kalimat yang diucapkan jauh-jauh hari sebelum perang Ukraina terjadi. Sekali lagi, jauh hari. Di mana hal ini membuktikan bahwa perang di Ukraina bukan perang ujuk-ujuk atau tiba-tiba atau sekonyong-konyong. Tidak, salah besar kalau hal itu dikatakan tiba-tiba. Bahkan bosman yang nobody aja sebulan sebelum Rusia menyerang Ukraina sudah mengatakan pasti Rusia masuk Ukraina dalam waktu dekat. Karena salah satunya mendapatkan informasi ini. Informasi dari CEO-nya Raytheon, Gray Hayes, yang mengatakan secara resmi dalam sebuah wawancara di awal tahun 2022, dan ini kita quote, "Kami melihat
bahwa ada peluang sangat besar dalam perdagangan internasional dengan adanya ketegangan di Eropa Timur dan Laut Cina Selatan yang mengharuskan Amerika bersiap-siap menganggarkan dana untuk persenjataan, dan kita, Raytheon tentunya, berharap akan mendapatkan keuntungan dari sana. Ini pernyataan sebelum perang serbuan Rusia ke Ukraina, alias Amerika sudah tahu dan senjata sudah disiapkan untuk untung dagang. Defense kontraktor Amerika itu mendapatkan keuntungan dari konflik, dari perang, dari kerusakan, dari tumpah darah. Perang menguntungkan pemegang saham, investor, dan perusahaan alat perang memberikan 20% kontribusi untuk APBN Amerika. Perang adalah create demand negara Amerika. Dagang dan perang itu jadi APBN muter dan APBN untung. Bukan hanya memajaki rakyat ala negara cupu. Secara kejahatan kemanusiaan adalah perusahaan kontraktor yang dagang itu ternyata untung terus. Bahkan sampai Desember saham mereka masih terus naik. Raytheon sahamnya naik 8%. General Dynamics sahamnya naik 12%. Lockheed naik 18%. Northrop naik 22%. Sekedar informasi, dalam 3 tahun terakhir total anggaran militer Amerika ada 200 billion dolar untuk persenjataan nuklir. Dan ini sebuah angka yang bisa membuat dunia kiamat. Dari data ini, kita juga dapat simpulkan bahwa dunia persenjataan industrial military kompleknya Amerika itu kebal dari pejabat pusat pemerintahan, alias siapapun presidennya. Anggaran pertahanan adalah hal yang tidak bisa diganggu-gugat. Ini semua autopilot, mau itu Trump atau sekarang Biden, baik itu presidennya dari Partai Republik atau Partai Demokrat. Nggak pengaruh, lanjut terus meningkatkan jumlah anggaran dan belanja militernya demi menjadikan Amerika polisi dunia dan pemegang kendali New World Order. Semua harus takut dan tunduk atas skenario Amerika. Sahabat, jadi apa kesimpulan yang kalian dapat dari informasi kali ini? Apa yang Indonesia harus lakukan kelak? Kalau yang sekarang sudah buat apa untuk Indonesia menjadi pemain global?